Kayak pakai bajunya robek-robek. Apa? Putus? Iya. Hah? Akan apa? Tapi Allah itu ya nggak pernah ngertiin aku. Enggak, sebenarnya aku ngerti. Aku tuh terlalu kayak gitu tuh selalu sayang sama dia, tapi dia menilainya salah. Maka bila diriku terlalu mencintaimu, jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Putus saja, oh putus saja, kita mau terus begini. Aku yakin akan dapat pasangan yang baik untukku. I know what you think in the morning. Hey yo, what's up gengs? Kembali gua Kobo Ricky. Dan gue gini. Dikatakan putus. Oke gengs, ini kita udah barengan sama klien kita. Oke, apa kabar? Ngapain tegang? Ini kameranya baru roll. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol juga kita. Iya, baik sih. Oke. Kita kan emang tahu permasalahannya itu adalah lu ngadu tentang hubungan adik lu kan gitu iya, loh. benar. Nah, karena satu sisi apalagi kalau gua tahu lu adalah anak rantau gitu loh. Ya beban moral gitu atau beban tanggung jawab itu emang besar banget gitu apalagi. Kakak ya. Nah, itu dia gitu loh. Tapi di sini kenapa ini menjadi sebuah masalah buat lu gitu loh. Sebenarnya beneran bikin khawatir banget ya. Soalnya selama aku lihat adik aku sama cowok ini, dia tuh udah banyak banget lah. Mungkin 90%-nya kayak berubah banget dari yang nggak pernah mau dengerin aku. Terus kayak dia pergi pulang malam gitu kan. Jadi biasanya dia selalu curhat sama aku tentang apapun itu. Dan sekarang dia udah nggak pernah lagi curhat lagi sama aku gitu kan. Terus kayak udahlah nggak usah pergi sama dia atau gimana. Tapi dia tetap nggak mau dengar. Dia lebih milih cowok itu dibanding sama aku. Jadi kayak aku tuh apa sih cowok ini cuman profesinya juga cuman pemain band gitu kan. Kayak apa yang diikutin dari seorang pemain band gitu kan. Sedangkan aku cuman mau dia di sini tuh kayak kuliah yang benar. Emang si anak band ini kenapa? Ya menurut aku kayak anak band tuh kayak berandalan aja ya. Aku takut aja kayak misalnya adik aku tuh kayak ikut golongan-golongan yang nggak benar kayak misalnya Oke, drugs. nggak maksud gua atau stop apa gitu untuk kan. ngejudge kalau anak band itu ada membawa pengaruh Ya nggak tapi baik yang selama buat ini aku adik lihat lu. sama adik aku tuh gitu. Sebagai kakak, dia khawatir karena dia ngerasa tanggung jawab dia lebih. Kenapa seperti itu gitu lah? Nggak semua anak band juga bejat. Emang lo kenal sama si anak bandnya ini? Maksudnya tahu atau enggak? Gue pernah lihat sekali, dia adik gue tuh kayak bawa ke gue kenalin gitu kan. Terus gue lihat kayak, aduh enggak deh kayak pakai bajunya robek-robek. Ya, terus kenapa? Nih wacana gue Ya tapi robek-robek. enggak, Terus kenapa pokoknya gitu? enggak dengan pemain band dan itu Nggak, aja. maksudnya di sini ini yang mau gue tanya gitu loh. Elunya nyadar nggak gitu loh? Lu udah introspeksi diri nggak? Semua udah gue introspeksi diri banget ya. Gue udah bilang, adik gue tuh nggak pernah senakal ini, nggak pernah kayak nggak nurut omongan gue. Dan ini tuh dia tiba-tiba kayak dia pergi gitu aja nggak ada kabar dan aku nggak tahu gimana dan ketika nyokap aku telepon atau apa gitu kan, aku harus jawab apa? Jadi saat gue mau cari cowok itu pun kayak ngomongin hal-hal pribadi sama cowok itu pun kayak sulit banget, ngerti kan? Jadi Perhatian lo juga udah nggak dianggap dong. udah sama dia. nggak dianggap. Ada benernya supaya dia mengambil tindakan tegas. Gue ngehargain lu sayang sama adiknya lu, tapi gue nggak ngehargain soal penilaian lu terhadap Sandi, pacar dari adik. Di sini, elunya pun juga belum tahu pasti kan gitu loh, tentang bagaimana dia ngejalanin kedekatan berdua, bagaimana mereka ngabisin hari berdua gitu loh. Maksud gue jangan lu menjudge seseorang sebelum lu tahu orang itu gitu loh. Ya pokoknya gue nggak mau aja kayak cowok ini nggak bisa kasih perilaku baik ke adik gue gitu. Jadi gue intinya mau pengen kayak adik gue tuh putus sama cowok ini aja. Nah, berarti lu egois dong. Gue cuma mikirin adik gue, mikirin masa depan adik gue. Ya, kita nggak bisa untuk ngelakuin itu.
situ akhirnya terjadilah perdebatan gitu loh, geng, sampai akhirnya ada sebuah jalan tengah di mana Jadi kalau emang lu minta tolong sama kita untuk mutusin, kita nggak bisa. Tapi kalau lu minta tolong sama kita untuk ngeliat dulu bagaimana adik lu ngejalin hubungan dengan cowok ini, apakah cowok ini memberi pengaruh buruk atau pengaruh baik ke adiknya lu, kita bisa untuk ngelakuin itu. Semuanya terserah lu. Oke deh, gue mau. Ini adiknya lu di mana sekarang? Biasanya kalau jam segini tuh dia pasti lagi nemenin cowok itu deh main band kayak gitu. Oke, tempat bandnya yang... Gue tahu sih ada. Oke, ya udah kalau emang mau gitu kita coba cek dulu. Deal. Oke, yuk. Kita ke studio. Oke. Dia tahu studio bandnya itu ada di mana, dan kita pun langsung menuju ke studio band itu untuk melihat bagaimana adiknya Moza ngejalin hubungan dengan pacarnya. akhirnya di situ kita udah nyampe nih di tempat latihan si Sandi. Kita nyebarin timnya kita dan pada saat itu gue ngeliat Oke, Fatar, langsung disiapin kamera di situ, Tar. Dia ngapain duduk Itu adik sendirian sih? gue. Dia ngapain di situ? Nggak tahu. Kayaknya dia udah di dalam deh. Kayak di dalam deh, dia lagi main. Ya, nah main itu band. dia. dia ditinggal di luar gitu. Makanya gue heran, kenapa dia mau muan kayak gitu ya? Ya kan orang lagi latihan. Ya tapi emang nggak bisa dibawa. Kan banyak hal yang bisa terjadi sebelum lu bisa menghakimi sesuatu, sebelum lu tahu dengan semuanya, lu nggak bisa untuk menghakimi itu. Tapi gitu. Lu lihat nggak dulu bisa deh, untuk lihat langsung dulu. menilai Tapi itu. lu harus lihat dulu deh. Lihat dulu deh. Mukanya bete begini. Lu lihat dong mukanya. Ya ada sesuatu yang diperbuat sama Sandi yang bikin dia bete. Bukan gua berpihak ke si Sandi gitu lah. Tapi gua mencoba untuk melihat permasalahan ini dari sudut yang netral. Akhirnya nggak lama setelah itu kita nggak lihat. Oke, ya ini udah selesai nih, ini udah selesai nih. Ini cowoknya nih. Oke, yuk Fatar yang pakai sepatu, yang pakai sepatu jeans, merah. jaket Fatar yang pakai jaket jeans Fatar. Kamu udah belum? Bentar ya. Gue kagak tahu yang lu. Ajarin lu kagak tahu, lu kayak kagak tahu gua lu. Sabar bro. Kita nggak tahu ya ada apa dengan adiknya lu dan kenapa adiknya lu itu ada di sini gitu loh. Dari tadi dia udah nunggu di luar loh, Mo. Sekarang dia cowoknya fun kayak gini Iya, sama gua ngerti, temen-temennya. gua tahu. Udah deh, gue telepon aja deh, kasihan gue sama adik gue ngeliat kayak gitu. Gue telepon aja, gue telepon ya. Oke, lu telepon suruh pulang aja coba lihat. Coba gue lo speaker ya. Nyanyi. Halo. Dedek, kamu di mana? Ini lagi keluar. Kenapa, Kak? Kakak lagi di rumah, kamu bisa pulang nggak sekarang? Ntar aku pulang, Kak. Nggak usah disuruh-suruh juga. Ntar aku juga pulang. Lu aja dah. Sekali ini aja lah, Dek. Kakak minta sekarang temenin kakak. Kakak bosan banget di kosan sendirian. Nanti aku juga pulang. Udah. Sama-sama. Dek, Nggak mau pulang ya Gak dia mau tuh. balik. Apaan sih yang perlu dibelain dari cowok kayak gitu deh? Gue ngerti deh. Fatar, monitor Tar, diarahin ke targetnya kita Tar. Nah, kasih. Kakakku nelfon aku. Aku disuruh pulang. Ya udah tunggu aja dulu di situ. Aku kan lagi main sama teman-teman aku. Nggak bisa. Aku udah ditelepon. Udah nggak usah didengar dah. Duduk aja dulu situ. Kamu mau nganterin aku nggak sih? Kamu, aku lagi main sama teman-teman Kamu aku. lagi mantingin teman kamu. Udah, nggak usah denger deh, nggak usah denger. Dari tadi aku tuh udah capek di situ nungguin kamu. Ntar ya. Kamu kok kamu kayak gitu terus sih? Ya udah deh, kamu pulang sendiri aja deh. Kalau gitu caranya. Yaudah kalau gitu pulang sendiri. Ku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Aku mencintai kamu, sangat mencintai. lo lihat dong, adek gue dibiarin sendiri. Oke, yaudah, ikutin aja adiknya, ikutin Pak, ikutin adiknya Pak. Berarti mungkin bisa jadi ada yang salah nih. Bagaimana Moza melindungi adiknya. Itu yang harus kita cari tahu. Kita ikutin lah si Ana. Kita ikutin dia keluar dari tempat band itu, gengs, dan dia nunggu. Oke, Tar, dipantau aja. Dia mau naik angkot tuh gimana sih? Mau naik taksi tuh gimana nih? Itu adek gue, di pinggir jalan didiemin gitu aja, cowoknya mana?
mau jemput adik gue dong. Gue mau turun please. Enggak, gue nggak tega. Enggak, Lu parah banget. Itu sampai kapan? Dia harus sampai kapan di situ? Adiknya lu bakalan aman. Gak dengerin omongan gua. Tapi pada saat kita lagi berdebat, si Moza ini tetap pengen turun. Gak lama kemudian, Udah naik. Ngapain? Udah buruan ah. Nggak mau. Gak usah ngomong-ngomong gitu. Dijemput tuh sama cowoknya tuh. Ayo udah. Gak usah ngomong gitu Udah, kayak anak aku kecil. bisa pulang sendiri. Kayak anak kecil aja udah naik. Naik ayo. Aku bisa pulang sendiri. Udah naik yuk. Ayo. Kok kayak anak kecil banget sih kamu. Tapi kenapa sih cowoknya harus kayak gitu dulu baru Enggak, disusulin tapi di sini gitu kan? seenggaknya dia masih perhatian sama adiknya lu. Pak, ikutin Pak. sampai akhirnya kita nyampe lah di rumahnya si Moza. Dan pada saat si Ana ini turun dari motornya Sandi, dia langsung Fatar, dia masuk ke dalam situ, bisa sambungin gambar ke tabnya gue dong, Tar. Maksud kamu tuh apaan sih? Aku selalu kamu cuekin. Kamu selalu asik sama teman-teman kamu sendiri. Sedangkan aku selalu nungguin kamu di sana, di sini. Kamu gak pernah nganggep aku. Kamu selalu cuekin aku. Hah? Kamu tahu nggak? Selama ini aku berusaha sabar dengan sikap kekanak-kanakan kamu. Aku selalu ngertiin kamu. Selalu buat kamu gimana caranya kamu biar selalu perhatiin aku. Tapi kamu Aku lebih hanya pentingin butuh stres. band-band kamu. Iya. Itu masa depan aku juga, kamu tahu sendiri. Berarti kamu lebih pentingin band kamu daripada aku. Waktu kita jadian, aku udah ngeband. Kamu sendiri udah tahu. Kamu udah tahu dunia aku kayak gimana. Kamu udah tahu kalau aku lagi sama teman-teman aku, beri aku space. Hanya itu doang yang aku butuhin. Berarti emang adiknya lo secara nggak langsung mencoba untuk ngekang nih cowok, sedangkan nih cowok nggak bisa untuk dikekang gitu loh. Kamu malu di depan teman-teman kamu karena aku. Iya. Hah? Mau kamu Aku apa? malu. Mau Kita kamu kan apa? bisa bicara yang baik-baik. Hah? Serius ya, Chen? Mohon maaf banget. Kalau misalnya kamu begini terus, sifat kamu kekanak-kanakan terus, mending kita break aja deh untuk sementara Apa waktu. break? Pasangan yang baik untukku. Mending kita break aja deh untuk sementara Apa waktu. break? Ya udah break aja. Emang aku kenapa? Kamu nggak pernah Break ngerti. aja kenapa? Sifat kamu belum Kamu emang berubah. gak pernah ngargain aku kok. Sorry. Ya udah sana pergi, gak usah kesini lagi. Baru aku tahu cinta itu apa. Setelah kau hapus cinta Aku butuh waktu. Gak usah temuin aku lagi. dalam hati. Bagus lah, mendingan juga sekalian aja putus. Oke. gue setuju karena dia juga nggak ada usahanya gitu loh sama ceweknya sama sekali. Apa yang diinginin oleh Moza itu udah mau tercapai gitu loh gengs. Karena ternyata hubungan adiknya ini pun juga berantakan. Sandi pun udah cabut dari situ. Sekarang gue bilang sama Moza, oke, coba lu omongin ke dia, coba kasih nasihat ke dia tentang apa yang akan dia lakukan dan bagaimana dia ngejain hubungan ini gitu. Mungkin Oke? di saat-saat kayak gini dia bisa ngedengerin lo karena Oke. dia mungkin udah nyesel juga gitu loh. Oke, yuk Fatar, monitor Tar. Bentar. Fatar, klien kita mau nyamperin target di situ Tar, siapin kamera Tar. Oke, keluar dari situ. Oke, yuk Tar, dia keluar Tar. Ya udah akhirnya dia turun dan pada saat itu dia berusaha untuk nenangin adiknya dan Ya, kamu jujur sama kakak. Kamu ada apa? Gak ada apa-apa. Selama ini kakak lihat kamu berubah loh. Kakak kenapa sih selalu nyamperin hidup aku? Ya kamu mau tahu kenapa? Maksudnya selama ini kamu udah berubah dari kakak. Pasti kakak mau tahu lah. Kamu Itu semua gak tuh penting udah buat nggak- kamu, Kak. Kamu tuh udah gak kayak biasanya. Ya itu semua itu kan gak penting buat kakak. Kenapa gak penting selama ini? Mama titipin kamu ke kakak, terus kamu bilang kamu gak penting buat kakak. Emang itu semua gak penting. Ini urusan aku, Kak. Kamu nggak Kakak boleh gak berhak kan ngatur-ngatur hidup aku terus-terusan. Aku tuh udah gede, Kak. Kakak tahu, tapi kakak harus. Harus apa? Harus Mending bantu kamu. kakak urusin hidup kakak sendiri aja deh. Semua yang kamu lakuin kakak harus tahu. Tapi aku juga punya hak untuk hidup sendiri, Kak. Nggak bisa. Kamu harus
harus ngerti apa yang kakak mau sekarang. Kakak cuma mau Terus-terusan aku harus ngertiin perasaan kakak, terus harus ngertiin kakak. Tapi kakak gak pernah ngertiin aku. Gak mau loh dia, marah dia. Dia udah terlalu kepengaruh sama cowoknya. ya kamu ya semenjak sama cowok ini kamu berubah dari kakak. Berubah apanya? Semuanya. Enggak, aku gak berubah. Jadi kamu lebih milih cowok itu dibanding kakak. Enggak kayak gitu maksudnya. Udah dengerin kata kakak. Enggak. Putus sama cowok itu aja. Apa? Putus? Iya. Hah? Cowok itu belum tentu baik buat kamu. Tahu dari mana kakak dia gak baik buat aku? Ya selama ini kamu udah berubah, kamu keluar malam, semuanya, segala macam. Kamu nggak pernah kasih kabar kakak kemana. Kenapa sih kakak overprotective kayak gini kayak sama aku? Karena kakak sayang sama kamu, Dek. Sayang apa? Udahlah. Sayang sih sayang, tapi nggak gini caranya. Kakak nggak mau, Dek, dengerin kakak. Nggak mau pokoknya ya. Kak, udah sekarang gini. Kakak urusin hidup kakak sendiri dan Nggak aku gitu. urusin Nggak gitu ya. hidup aku sendiri. Ya, kakak nggak mau, kamu kenapa di luar. Terus kakak nggak punya Aku udah gede juga bisa menjaga hidup aku sendiri. Nggak perlu. Udah. Kakaknya tuh udah terlalu care sama dia, sayang Iya. banget dia nyanyain Nah, itu. iya, gue ngerti, gue tahu gitu loh. Tar, mana dia tar? Tapi Ana malah take it for granted gitu, alias maksudnya kayak diacuhin gitu aja. Dan Moza pun balik ke mobil dan dia ngadu sama tim kata kamu tuh. Kayak Lo dia, lihat kan? ya gue ngeliat gitu loh, dia marah sama lu pada saat lu menasehati dia gitu loh. Tapi maksud gue ini loh gitu loh. Dia benar-benar sama sekali nggak mau dengerin gue loh. Iya, gue ngerti gitu loh. Lu udah mencoba untuk ngasih tahu itu, tapi elunya pun juga mungkin harus menilai juga gitu loh tentang apa yang lagi dirasakan adik lu sekarang. Oke? Ya tapi kan? itu nggak fair, soalnya gue ngomong udah dari baik-baik sampai dia marah-marah Oke. sama gue itu Ya bener-bener. udah itu tantangan lu. Gue Lu juga kesel, Mo. Oke, ya gue Masalahnya ngerti. gue juga kalau dibilangin kakak gue mau banget dengerin. Tapi gue gak pernah dibilangin sama kakak gue. Iya. Oke, gue paham gitu loh. Tapi ini adalah posisi yang sulit juga buat adik lo. Berarti kalau emang lu sayang sama dia, lu harus lebih ekstra lagi untuk nyaranin dia, untuk Gue harus nasehatin gimana? dia. Gue udah nasihatin Lu nggak gue bisa tuh untuk cara bilang gue lu dan udah puas pelan gitu. banget dan Oke, dia nggak. malah yang balik gue terlalu protektif lah atau Oke, apa. iya, gue Tapi ngerti. gue bener-bener peduli banget Oke, sama iya, adik iya, gue. gue Pasangan yang baik untukku. Gue terlalu protektif lah atau Oke, apa. iya, Tapi gue ngerti. gue bener-bener peduli banget Oke, sama iya, adik iya, gue. gue Susah gitu loh untuk dapetin kakak juga yang sayang, yang benar-benar care banget tuh susah. Dan di sini udah ada Moza gitu ya, super care banget sama anak. Nah sekarang lo tuh punya hutang untuk nyaranin sesuatu ke adik lo. Kalau terjadi penolakan tadi dari dia, ya itu adalah tantangan buat lo. Karena lo sayang sama dia. Lo harus ngomong juga sama cowok adiknya lo gitu. Dan gue minta banget deh buat lo bantuin gue buat ketemu sama Oke. gue, minta tolong banget. Oke, siap. Moza pulang dan kita pun juga balik ke base camp sekalian merencanakan gimana nih caranya supaya nanti si Moza bisa ngomong sama Sandi. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me. Gengs, hari ini kita sudah ada di studio band lagi. Kita udah barengan sama Moza. Ya, Moza punya sebuah misi di sini untuk ketemuan sama Sandi dan pengen untuk menyelesaikan hubungan Sandi dengan adiknya. Ini tim kata kamu tuh memang udah dari pagi ada di sini gitu, dan lu adalah orang yang paling dewasa di sini. Berarti lu adalah orang yang emang harus menjaga ini semua berjalan dengan baik gitu. Oke. Oke, bentar. Fatar, monitor tar. Monitor. Oke, yuk Fatar, dia masuk ke dalam studio itu tar, langsung diintai tar, kirim gambar KTP-nya gue dong tar. Dia pun akhirnya turun dari mobil dan Moza pun masuk ke dalam studio itu. Dan pada saat dia masuk, dia lagi main band ya? Nggak tahu, lagi main piano kayaknya. Oh kan jika manusia berjalan rasa punya hati
didengerin lagu. Udah ngomong buruan. Moza, Ya, tumben lu datang. boleh gue duduk? Oke, silakan. Aduh. Apa nih? Itu lagu apa ya? Oh, ini lagunya Serius. Enak banget ya. Gua heran gitu, dari tadi kan dia yang semangat banget, dia pengen ngomong sama si Sandi soal adeknya. Ini kenapa jadi off topic banget sih? Dan kamu ada apa nih datang ke sini? Oh, enggak, aku kayak mau ngomongin tentang masalah adik aku aja sama kamu. Akhir-akhir ini tuh adik aku kok kayak berubah ya sifatnya, kayak yang dia sering berontak ke aku, terus emosionalnya tinggi, dan aku cuma mau tahu aja, maksudnya kamu kenapa sama adik aku? Gue juga bingung sih, Za. Jadi belakangan ini semakin lama gue kenal si Ana, malah justru sifatnya tambah kanak-kanakan gitu. Dia tahu aku ngeband, cuman dia malah pengen diperhatiin. Egois banget. Gue sama teman-teman gue nggak bebas gitu. Lu tahu kan kalau gue kumpul sama teman-teman gue asik. Gue pengen diberi kebebasan, dia ngekang gue banget gitu. Jadi selama ini tuh yang gue lihat lo sering ngajak adik gue, ternyata adik gue yang sering nyamperin lo atau pergi-pergi bareng lo sama lo gitu. Kalau soal itu dia emang sering datang ke tempat band gue. Cuman ya gue hargain itu ya, tapi nggak mesti dia harus minta diperhatiin. Dia kan harus ngasih space juga buat gue kan. Mozanya juga jangan sampai kemakan sama rayuannya si Sandi dong. Ini kayak lagi ngerayu tau gak sih? Terakhir gue break sama si Ana. Jadi gue bingung mau sampai kapan kalau sifatnya nggak berubah ya. Mungkin selamanya ya. I don't know lah. Ya udah deh gitu aja. Ya udah, gue mau pamit pulang. Makasih juga. Oke. Ya, terus thank you sorry udah datang. banget udah ganggu. Enggak. Ya, Oke. oke. Menurut gue si Sandi ini memperlihatkan diri dia yang lain gitu loh di hadapannya si Moza ini, dan itu ada diri dia yang sebenarnya gitu Ya loh. belum tentu kan, lu kenapa bisa ngomong kayak gitu? Gue bilang mah ini udah modus, gengs. Namanya anak band, tahu lah pasti gimana caranya ngeluluhin hati cewek. Mungkin pada saat itu dia baru tahu ternyata Sandi tidak seperti apa yang dia perkirakan selama ini. Akhirnya lo ngelihat Sandi dalam sisi yang berbeda atau dari sudut yang berbeda kan sekarang gitu loh. Iya, emang sih gue jadi bingung kayak, Ya terus lu jadi berubah pikiran? gue nggak tahu ya berubah pikiran loh. Tapi gue lupa tadi apa yang harus gue omongin, gue jadi lupa setelah gue denger lagu yang dia mainin, dan setelah dia ngomong kalau adik gue tuh yang lebih kekanak-kanakan dibanding dengan kayak gue keegoisan gue menilai dia. Ya terus lu lebih percaya sama dia gitu kan, lu di sini mau ngebelain adik lo pengen ngomong sama dia supaya mutusin adik lo. Kayak ini tuh kayak direncanain banget ya. Mendingan kita besok balik lagi aja ke sini. Kalau emang lu maunya itu, kita kan ngebantu lu, tapi lu harus tetap fokus sama apa yang lu mau gitu loh. Ingat adik Lu lo. membicarakan soal adiknya lu, bukan membicarakan soal Iya, lagu oke, gitu. gue tahu. Oke, yuk besok aja kita balik ke sini lagi. Iya, kayak iya, gitu. Yuk. Oke, yuk Bang mau jalan Bang. Gengs, hari ini kita sudah ada di studio lagi. Kita nggak di dalam mobil, geng. Sekarang kita udah ada di sana dari pagi. Kita udah mempersiapkan semuanya dan Kita akan ngelihat dari sini, lu temuin dia, lu sampaikan apa maksud tujuan lu datang ke sini, dan kasih sebuah keputusan gitu loh untuk kelanjutan hubungan adik lu dengan dia. jangan sampai kayak kemarin ya, pokoknya gue ikutin. Oke, yuk. Yaudah, kita intai dari sini. Yuk. Dia pun akhirnya langsung nyamperin Sandi di studio itu, dan pada saat dia mau nyampe studio itu, si Sandi pun keluar dari studio mungkin habis latihan, dan Ada apa nih? Pengen ngeliat aku ngeband? Iya sih, kayak kamu mau ngapain? Hah? Enggak, main gitar doang. Kok bisa? Ya bisa-bisa dikit doang sih. Aku mau dong diajarin. kok dia jadi kayak belajar gitar. Kenapa dia jadi belajar gitar? Ya udah ngomong, kesini kan tujuannya mau ngomongin soal adeknya. Gue kasih contoh ya, Iya. gue kasih contoh lagu yang sederhana aja. Lu liatin, oke? Lu liatin, jadi
perpindahan courtnya kayak gimana. Yuk. Aku yang tak pernah lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini menemani hidupku. Gue rasa itu cuma akal-akalannya dia doang deh, sosok baik deh, Mo. Dan gak lama kemudian, pada saat si Sandi lagi nyanyi itu, dateng lah. Adiknya datang. Dan sami waktu tanpa bumi disambung. Ini bagus ya. Kerjanya simpel doang. Ada apa? Oh, kayak gini jadinya. Enggak gitu, Dek. Enggak gitu. Kakak ternyata kayak gini. Biar aku Kakak jelasin. nyuruh aku putus sama dia. Gak usah dijelasin, udah jelas. Ini udah jelas, gak usah perlu dijelasin. Apalagi yang mau dijelasin. Ya, Gak perlu dijelasin. Kita kan lagi break. Nah, kita lagi break. Wih, memang ngomong sama lo, tapi kalau ternyatanya kayak gini, Ini nih yang gue nggak suka sama lu ya. Lu terlalu kekanak-kanakan. Ini kakak lu sendiri loh. akan apa? Tapi Allah itu yang gak pernah ngertiin aku. Udah berantakan ya. Iya, gara-gara Moza ya, semuanya gara-gara Moza. Gara-gara dia gak tegas, dia bisa tegas. Enggak, udah kalau emang kayak gitu. Biar Kamu aku terlalu jelasin kekanak-kanakan deh. dulu, Dek. Ini tuh nggak ada maksud apa-apa. Nggak usah dibalik ini semua tuh nggak ada maksud apa-apa. Udah jelas semuanya. Udah. Kamu dengerin kakak dulu. Udah. Dek. Oke, dia lari. Patar. Kejar. Keluar jangan pintas, tak. Kakak mau jelasin ini Jelasin apa lagi? Jelasin apa lagi? Kamu mau. Tahu. Udah jelas. nggak ada yang Oke, udah. Oke, enggak, sorry. Udah. Oke, tenang dulu. Oke, kita dari katakan putus transisi. Kalian ini adik kakak, oke? Kalian ini adik kakak. Dan dia kakaknya Allah. Dia sebenarnya ada orang yang sangat peduli ke Allah. Nggak ada kakak yang mengkhianat kayak gitu. Oke, Kak. enggak, makanya ini apa yang kita lurusin. Oke, enggak, biar gue yang ngomong sama dia. Lu udah salah di sini gitu, karena lu juga udah labil banget dalam menyelesaikan masalah ini. Dia sebenarnya dia memang benar-benar sayang sama lo, dan dari awal dia khawatir. Apa kayak gini sayang dia ke aku? Makanya dengerin gue dulu. Gue tahu betapa sayangnya dia sama lo tuh, gue tahu, gue ngerti gitu. Tapi dia memang salah. Dan ini sekarang dia pengen ngejelasin kalau dia itu sama sekali nggak ada niat untuk ngerebut Sandi dari lo. Tapi dia pengen ngelindungin lo. Itu intinya. Tapi cara dia ngelindungin gue kan. Ya pasti semua cewek, semua adik akan mengira seperti itu gitu. Untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Kita pengen untuk, ya lu ngobrol lagi sama si Sandy itu. Tapi adik lu nantinya akan ngeliat gitu loh, apa yang akan lu obrolin. Lu bisa, besok mereka akan ketemuan lagi dan kita akan lihat gitu loh, ini kakaknya lu mau menyelesaikan hubungan lu sama dia ini seperti apa. Oke, yuk kita bareng-bareng aja deh, balik mobil kita di mana ya? Di situ, yuk. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do.
pada awalnya lu juga tahu kan kalau emang kakaknya lu ini nggak suka dengan hubungan lu sama Sandi gitu lah ya kan. Tapi akhirnya dia tahu gitu tentang bagaimana Sandi ini sebenarnya gitu loh. Makanya itu yang bikin dia jadi kayak labil gitu loh untuk menentukan sikap gitu. Tapi pada intinya di sini dia pengen ngebuktiin banget kalau dia sebenarnya nggak ada maksud untuk labil kayak gitu loh. Gitu dia udah. Tumben kamu ngajakin aku ketemu di sini. Ya ada sesuatu sih yang mau aku ngomongin sama kamu. Oke, sebenarnya sih gue senang lo ngajakin gue ketemu di sini. Mau ngomongin apa sih? Yang ngomongin masalah kamu sama adik aku sih, tentang masalah kita yang kemarin itu. Kayak aku nggak mau ada kita semuanya kayak ada terjadi salah paham. Itu yang pengen dia buktiin dari kemarin sebenarnya. Oke, sekarang berarti dia emang udah fokus untuk membicarakan soal hubungan lu sama Sandi Iya. gitu loh. Ya lo tau sendiri kan kemarin gue juga nggak nyangka si Ana datang kan. Dan di satu sisi gue malah tambah yakin kalau gue dengan si Ana udah nggak cocok lagi gitu. Gue ngerasa di sisi itu benar-benar sifat dia yang kekanak-kanakan banget keluar. Dan kamu lihat sendiri kan, dia justru curiga sama kamu, padahal kamu sendiri kakaknya. Enggak, sebenarnya aku ngerti. Aku tuh terlalu kayak gitu tuh selalu sayang sama dia, tapi dia menilainya salah. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau mendapat pasangan yang baik untukku. Enggak, sebenarnya aku ngerti. Aku tuh terlalu kayak gitu tuh selalu sayang sama dia, tapi dia menilainya salah. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Apa yang jadi kecurigaan dia sama kakaknya itu nggak terbukti. Lu harus terima ini. Karena itu adalah isi hatinya dia. Percuma kalau hubungan itu akan terus dipaksakan. Karena emang pas dia datang tuh kita ngelakuin kayak yang apa yang gue lakuin itu kayak ya gue sadar kalau itu nggak baik, nggak bagus ya. Cuman emang semua itu gue lakuin nggak sesuai yang dia lihat gitu. Jadi gue pengen kalau gue ngelakuin ini semua tuh buat dia. Jadi gini, Za, gue cuma pengen tekenin. Sebenarnya di satu sisi gue suka sama seseorang dan gue nyimpan perasaan sama dia. Gue udah kenal dia, ya walaupun baru ketemu beberapa kali. Cuman di saat gue dekat dengan dia, gue ngerasa nyaman. Gue ngerasa dia benar-benar dewasa, beda banget dengan si Ana. Dan seseorang itu, gue nggak tahu sih sebenarnya perasaan dia kayak ke gue itu kayak gimana. Cuman ya gue berharap lebih sih sama seseorang tersebut. Jadi lo abis ini nggak akan pernah ngelanjutin hubungan sama adik gue lagi. Kayaknya cukup deh. Gitu. Dan dengan sifat Ana yang kayak kemarin, kayaknya gue emang nggak bisa lanjutin hubungan dengan si Ana. Lo kalau boleh gue tahu, cewek itu siapa ya? Siapa yang dia maksud gitu loh? Nah, makanya gue juga nggak tahu. Cepet banget gengs, dia kayak pindah hati gitu loh gengs. Oke, sebenarnya orang tersebut kamu. Kakaknya lu! Kira dia diam-diam ternyata suka sama kakaknya. Oh, Kini terluka lagi olehmu yang aku cintai. dia makin broken heart banget gitu, makin hancur di hatinya, dia berkeping-keping. Gue cuma mau ngungkapin kalau gue sayang sama lo. Gini. Jadi di sini tuh sebenarnya aku tuh gue tuh ketemu lo itu bukan karena ya mau
mau ketemu atau ya sometimes memang gue denger lagu lo semua yang hati gue yang tadinya mau marah-marah atau segala macam, jadi gue tuh kayak berubah karena gue sebelumnya nggak tahu lo kayak gimana, tapi sekarang lo nyatain cinta perasaan lo tuh ke gue dan lo tahu sendiri lo itu pacaran sama adik gue. Ya, harusnya lo tuh tahu gimana perasaan adik gue kalau seandainya adik gue tuh tahu ini. Aku tahu sekarang kakak aku makanya sampai sekarang nggak pernah punya pacar, Kak. Seriusan kakak? Kemungkinan dia tuh saking mikirin aku, saking mikirin gimana perasaan aku, jaga aku. Soalnya kan kita jauh dari orang tua. Di sini kan kita hidup berdua. Dia tuh memperlakukan aku tuh udah kayak ya anak, kayak adik. Dia tuh terlalu sayang sama aku. Tapi aku rela, Kak, kalau misalkan kakak aku bahagia dengan Sandi, suka sama Sandi, sayang sama Sandi, aku relain ikhlasin kakak aku sama Sandi. Itu. Iya, aku mau minta maaf sama dia. Oke, yuk Fatar, ini adiknya keluar Fatar, monitor Tar. Dia pun turun dari mobil dan langsung nyamperin Moza sama si Sandi di situ. Gue ngerasa lu itu paham bener posisi gue. Beda sama si Kamu kenapa? Ini biar kakak jelasin lagi ya. Kakak kesini ketemu sama dia. Kamu kenapa? Aku udah tahu kok. Aku sekarang ngerti. Aku sekarang ngerti. Tahu apa? Mama ini mungkin aku kurang ngertiin perasaan kakak. Aku terlalu egois, ngertiin perasaan aku sendiri. Sedangkan aku nggak pernah ngertiin perasaan kakak. Cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala tentangmu. Emang kakak tuh sayang banget sama kamu. Kakak nggak mau kalau misalnya kamu tuh kayak dapet cowok yang berandalan, yang nggak baik buat kakak. Karena selama ini tuh kamu benar-benar nentang kakak dan kamu tuh kayak bener-bener nggak pernah dengerin, kamu selalu pulang malam, kamu pulang telat dan nggak pernah ngabarin kakak juga. Kakak cuma pengen tuh semuanya yang terbaik buat kamu. Jadi Nak, gue pengen ngejelasin satu hal, Za. Nak, please dengerin gue, Nak, dengerin gue ya. Udah ikhlas kok. Denger dulu penjelasan gue. ikhlas buat Nak, apa? denger dulu penjelasan gue, Za. Gak usah dijelasin. Gue emang sayang sama Moza. Iya, aku tahu. Denger dulu, Denger dulu, Za. gitu depan dia. Gue sayang Itu sama si aja Moza. tuh nyakitin perasaan Tapi dia. gue cuma ngungkapin perasaan. Gue nggak butuh jawaban lu semua. Karena gue paham posisi kalian berdua ini adik kakak. Udah. Aku udah ikhlas semuanya. Gue udah cuma ngungkapin ikhlas. perasaan gue dan Udah ikhlas itu kakak saja. gue Gue nggak sama butuh kakak jawaban. udah ikhlas. Nggak mungkin kakak Udah sama dia. ikhlas. Itu nggak mungkin. Relain kak, nggak Nggak, apa-apa, nggak apa-apa. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ini memang sakit sih buat buat anak gitu, tapi ya ini bijak menurut gue, ini satu keputusan yang bijak. Dia nggak ngancurin hubungan adik kakak ini, dia beruntung banget sih mau punya kakak kayak gini. Udah kita nyamperin si Moza aja. Sandi pun cabut dari situ, barulah gue sama Gigi turun dari mobil dan langsung nyamperin Moza sama Ana di sana. Nah, anak sendiri tuh kakak lu tuh sayang banget sama lu, tau gak sih? Selama ini apa yang dia lakuin tuh buat apa? Buat lu juga, karena dia mau berubah. Dia nggak ada sama sekali mau rebut Sandi. Lo jangan pernah mikir kayak gitu sama kakak lo. Tapi aku udah ikhlas Sandi sama kakak. Aku cuma di sini cuma mau cari yang terbaik. Karena ini cara aku membalas kasih sayang kakak ke aku emang kayak gini. Dengerin gue, dia sayang sama lo, dia juga udah nggak mikirin Sandi. Tapi kakak sayang kan sama Sandi sebenarnya.
Enggak pernah. Jujur aja Kak. Kakak ngelakuin ini semua. Kakak minta tolong sama semua ini cuma karena kakak Oke, nggak aku penting. nggak ya udah Nah, coba gua tengahin, oke? Lupain tentang Sandi dulu sekarang, oke? Karena apa yang lu kasih ke kakak lu bukan sesuatu yang diharapkan oleh kakak. Yang terpenting sekarang adalah dari kejadian ini, lu berdua akhirnya sama-sama tahu kalau kalian berdua adalah orang yang saling menyayangi. Kalian adik kakak, kalian merantau jauh dari orang tua, harusnya kalian akan jauh lebih kompak. Kakak nggak akan posesif lagi sama kamu, kakak nggak akan overprotective lagi sama kamu, dan kakak nggak akan pernah melarang-larang kamu mau pergi sama siapa atau nggak ke kamu mau ngapain. James, ini ya kadang kita pun juga larut dalam kenaifan kita untuk menilai seseorang sebelum kita mengetahui siapa orang itu gitu. Jadi sebelum lo melakukan penilaian terhadap orang, cari tahu dia dulu. Baru di situ lo akan memberikan penilaian buat orang tersebut. Dan keluarga adalah satu-satunya orang yang paling bisa jujur dan paling mengerti kita. Jadi jaga keluarga baik-baik, guys. Yang penting itu menurut gue Gigi dan juga tim mata kamu terus kasus ini selesai. Gue pemerintah cabut. Gue cabut, bye. Mengapa aku tak bisa